Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisha, NIM 931208619 dari kelas HESDO, mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari awal perkuliahan sampai dengan UTS. Materi yang pertama yaitu terkait sengketa. Pengertian sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak. Yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Pemicu terjadinya sengketa, dengan kata lain, telah terjadi prestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak karena tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi, namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan. Teknik penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua, yaitu secara litigasi dan secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya sebuah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang memiliki pengertian sengketa di luar pengadilan. Pada praktek penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa itu merupakan dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, kolonialisasi, dan penilaian ahli. Kelebihan dan kelemahan. Dari sini bisa kita lihat kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase, yaitu pemeriksaan dilakukan secara tertutup, keputusan bersifat final dan mengikat. Waktu penyelesaian sengketa relatif cepat. Para pihak dapat menunjuk arbiter. Untuk kekurangan penyelesaian sengketa secara arbitrase, yaitu biaya lebih mahal, keputusan bersifat final dan meningkat. Lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, masalah pada subjeknya. Untuk materi yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan singkat arbitrase internasional. Dalam perkembangan zaman, arbitrase mempunyai sejarah yang panjang, berawal mula dari sistem dalam kebiasaan perdagangan di Mesir kuno dan Babilonia, yang kemudian diadopsi di negara Yunani dan dimasukkan ke dalam Roman Ius Gentium yang merupakan hukum nasional, kemudian dikodifikasi dalam Corpus Juris Civilis. Pada awal penggunaan sistem ini, para pedagang yang dihadapkan dengan berbagai sengketa dagang diberikan kesempatan bebas untuk menyelesaikannya tanpa dipantau langsung oleh pemerintah. Sejarah dan perkembangan arbitrase di Indonesia. Berbicara tentang arbitrase di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sejarah arbitrase di negeri Belanda. Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun 1997 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut BANI. Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Sejarah dan perkembangan alternatif penyelesaian sengketa. Sejarah perkembangan ADR pertama kali di Amerika Serikat sudah mulai mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sejak tahun 1960-an. Di Amerika Serikat, alternatif penyelesaian sengketa merupakan sidang yang paling berkembang, menerapkan berbagai macam proses yang dirancang untuk mendorong pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa,
melalui alternatif yang tersedia dan tidak hanya menyerahkan kepada adjudikasi publik. Materi yang ketiga yaitu terkait arbitrase. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Berikut karakteristik arbitrase. Yang pertama sukarela, yang kedua berdasarkan suatu perjanjian atau klausa berarbitrasi yang tertulis, yang ketiga sengketa diselesaikan atau diputuskan oleh pihak ketiga yaitu arbiter, yang keempat putusan yang diambil bersifat putusan akhir dan terikat. Jenis dan kewenangan arbitrase. Ada dua jenis arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Adapun kewenangan absolut arbitrase masih ditegaskan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan negeri, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase. Yang pertama, prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat privat dan konfidensial. Yang ketiga, prinsip audi et alteram partem. Yang keempat, prinsip perwakilan atau kuasa bersifat fakultatif. Yang kelima, prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase. Materi yang keempat yaitu pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau disebut APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Macam-macam APS atau alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut, yaitu 1. Konsultasi, 2. Negosiasi, 3. Konsiliasi, 4. Mediasi, dan 5. Arbitrase. Faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama, faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor para pihak, dan faktor budaya masyarakat. Materi yang kelima yaitu mediasi. Pengertian mediasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa. Persamaan mediasi yaitu keduanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar persidangan. Keduanya sama-sama menunjuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral yang menengahi. Perbedaan mediasi yaitu arbitrase ketika beberapa pihak mengalami perselisihan, maka diserahkan kepada seorang arbiter yang dapat pensiun dari hakim. Sedangkan mediasi adalah proses yang sangat sederhana dan informasi
di mana negosiasi membantu untuk mencapai suatu perjanjian tertentu. Cara kerja arbitrase bisa dilakukan dengan sukarela dengan paksaan, sedangkan mediasi dilakukan dengan sukarela. Peran mediasi: 1. Melakukan diagnosa konflik permasalahan. 2. Berusaha semaksimal mungkin agar terciptanya keberhasilan dalam proses mediasi tersebut. 3. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting. 4. Menyelesaikan masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan. Tahapan mediasi. Yang pertama, tahap pramediasi. Yang kedua, tahap proses mediasi. Yang ketiga, mediasi mencapai kesepakatan. Yang keempat, mediasi tidak mencapai kesepakatan. Materi yang keenam yaitu BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut BANI menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disebut dengan Basarnas sebagai salah satu lembaga yang menawarkan jasa dan arbitrase untuk sektor bisnis berbasis syariah yang bertujuan menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha, baik nasional maupun internasional, sebagai suatu cara penyelesaian sengketa pihak-pihak di bidang kegiatan komersial, meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan, dan industri akhir-akhir ini dalam kancah internasional, bahkan ditambah lagi dengan era globalisasi pada masa-masa mendatang, telah menimbulkan suasana liberalisasi ekonomi, industri, dan lain-lain. Hingga saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak dilakukan oleh perusahaan negara di satu pihak dengan perusahaan swasta asing di lain pihak. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau disebut konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10 alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak